Mas, aku mau ngomong sama kamu, Mas. Kamu temenin aku ya, Mas, periksa ke dokter. Kamu tuh kayak anak kecil aja ya. Kamu denger ya? Mau periksa ke dokter kayak mau enggak, kayak terserah kamu. Berangkat sendiri. Yaudah nih, pegang belanjaannya. Udah ditolongin malah minta tolong yang lain lagi kamu. Ya Allah, mudah-mudahan suami aku berubah. Hanya hati-hati. Udah bawa ke rumah sakit, Gi? Iya, Bu. Dokter, gimana keadaan istri saya? Apakah janin dalam rahim istri saya masih aman? Maaf ya, Mas Danar. Istri Mas Danar positif keguguran. Sabar ya, Mas. Kamu udah baik kan? Mil, aku curiga deh. Apa yang kamu alami saat ini ada unsur kesengajaannya deh. Astagfirullahaladzim, kamu gak boleh seuzon seperti itu. Aku bukannya seujun, Mil. Tapi aku rasa ini ada kaitannya dengan perselingkuhan suami kamu sama majikan kamu. Rita, denger ya. Masalah foto yang kamu kirim ke aku, suami aku udah ngejelasin kalau dia gak ada hubungan apa-apa sama Bu Yati. Jadi aku minta sama kamu, apa yang aku alamin sekarang, jangan kamu sangkut pautin sama itu ya. Iya udah deh kalau kamu masih percaya suami kamu. Maafin aku ya, Rit. Aku terpaksa bohongin kamu. Karena aku masih mengharap suamiku bisa berubah jadi orang baik. Ternyata yang kirim foto itu Rita. Awas Rita, tunggu pembalasan aku. Halo? Assalamualaikum, Mas. Aku udah keluar dari rumah sakit. Tolong jemput aku ya, Mas. Kamu kan bisa pulang sendiri. Aku itu lagi kerja. Tapi Mas, aku minta tolong sama kamu ya, Mas. Gak ada yang jemput aku. Kalau pihak rumah sakit sudah memperbolehkan kamu untuk pulang, itu artinya kamu sudah sehat. Ya tapi Mas... Halo? Dan ibu nggak habis pikir deh sama istri kamu itu. Kita udah sakitin perasaan dia, kita udah bikin dia keguguran, tapi tetap aja dia baik sama kita, terutama sama kamu. Ya, justru itu Bu. Saya sudah berusaha untuk menyakiti dia terus-terusan, tapi sampai sekarang ini dia nggak pernah mau pergi dari saya, Bu. Kita harus cari cara buat nyingkirin dia. Kalau dia ada terus, Dana, kita nggak akan bisa nikah kan? Hubungan kita akan gini terus. Ibu ada ide. Kita
bikin Kamila gila. Bikin Kamila gila, Bu? Kita bikin gila. Cara itu aja kan yang aman tanpa resiko, ya kan? Tapi bikin Kamila gila caranya gimana, Bu? Kita paksa Kamila untuk tinggal di rumah ibu. Nah, selagi dia tinggal di rumah ibu, kita siksa dia. Kita kasih dia tekanan yang luar biasa supaya dia depresi. Dan kalau udah begitu, kita tinggal telepon rumah sakit Gilang untuk jemput dia. Tapi beneran Bu, saya habis itu saya nggak masuk ke dalam kamar ini lagi Bu. Aduh, kamu jangan bohong ya. Jangan bohong. Saya paling benci kebohongan. Bisa aja kan kamu ngendap-ngendap masuk ke dalam kamar saya dan mengambil perhiasan saya. Tapi demi Allah Bu, saya nggak ngambil. Nggak bisa. Kamu jangan bawa-bawa Allah. Kalau niat mencuri, bilang aja, ngaku aja. Mila, kamu itu jangan bikin malu suami kamu ya? Kamu ngambil nggak tuh barang? Hah? Ngambil nggak? Mas, demi Allah aku nggak ngambil barang itu. Mas, aku nggak ambil perhiasan itu, Mas. Gini aja, kita buktikan sama-sama. Tas kamu mana? Tas saya ada di kamar, Bu. Yati, apa itu betul? Ya kita buktikan. Dana, tolong kamu ambil tasnya. Bawa ke sini. Iya, Bu. Kenapa sih mesti ngeles-ngeles terus? Kenapa nggak mau ngaku aja sih? Salah-salah aja. Ini, Bu. Jangan kasih sama saya. Buktikan aja. Ayo buka. Taruh sini. Taruh sini semua isi tas itu, Mila. Perhiasan saya kan? Ada kaki, bisa loncat masuk ke dalam tas kamu sendiri. Bohong kamu. Tapi saya beneran nggak ambil, Bu. Kamu kira ya masih nggak mau ngaku? Ini buktinya depan mata, Mila. Bikin malu suami kamu ya? Jangan. Saya nggak mau kalian berdua ribut di rumah saya. Betul nggak, Ibu? Iya. Sekarang gini aja, Mila. Kamu mau menyelesaikan masalah ini di kantor polisi atau kamu mau saya selesaikan dengan cara saya? Ya tapi saya beneran, Bu. Saya nggak... Ih, gemes! Oke. Masuk itu semua barang-barang, kita bawa ke kantor polisi, kita buktikan bersama. Ya, ini ada saksi, Ibu Sepuh, Dana, saya masih mau ngeles juga. Oke, kita bawa ke kantor polisi. Bu. Saya mohon sama Ibu, Bu. Jangan bawa saya ke kantor polisi, Bu. Saya nggak mau masuk penjara, Bu. Saya mohon sama Ibu. Nah, terus kamu maunya apa? Saya mau terima hukuman apapun dari Ibu. Hukuman apapun? Iya, Bu. Baik. Kalau begitu, mulai malam ini, kamu dan suami kamu tinggal di rumah saya. Kamu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Kamu urus semua isi rumah ini, kamu bersih-bersih. Kamu nggak boleh pegang HP. Jadi HP ini saya pegang. Jangan sentuh-sentuh perhiasan saya lagi. Gara-gara kamu, akhirnya kita berdua terpenjara di rumah ini. Mas, aku mau sama kamu, Mas. Aku minta maaf, tapi aku nggak ambil, Mas. Kenapa? Ini, Mas. Banyak alasan kamu. Ya Allah, cobaan apa lagi yang harus aku jalani? Apa yang sebenarnya terjadi sampai aku dituduh mencuri?